selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Ini suara aku terdengar jelas kan ya, teman-teman? Semoga terdengar jelas ya, karena di aku ini sedang ada hujan nih daerahku. Oke, sembari kita menunggu Ibu Yanti selaku narasumber kita kali ini. Nah, halo Bu Yanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sepertinya sudah stabil nih jaringannya. Oke deh, bisa kita mulai ya. Halo? Ya. Oke. Nah, jelas nih. Oke. Ajan dulu nggak? Mungkin bisa di mute dulu kali, Bu. Nah, sambil kita menunggu azan, kita sambil tunggu juga teman-teman yang join live kita kali ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Oke. Karena azannya sudah selesai. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya, teman-teman. Nah, ini karena suaranya mantul, mungkin Bu Yanti bisa di mute dulu. Sebelah mana ya, Mbak? Aku nyari nggak ada ya. Biasa ada di bawah atau di sebelah kanan tuh. Ada icon mikrofon. Nggak ada gambarnya, adanya ini aja. Apa namanya video? Oh gitu, oke. Nggak apa-apa, berarti langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah
bergabung di IG Live Kreologi kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Mediska. Di sini saya selaku moderator dan di sini tentunya saya tidak sendirian. Ada Ibu Yanti selaku owner dari Sitajir. Mungkin Bu Yanti bisa say hi dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, jadi teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai tips inovasi produk ala Sitajir. Nah, karena minggu lalu kita sempat melakukan IG Live, tapi karena ada kendala device dan trouble di internet, jadi kita memutuskan untuk reschedule di hari ini. Nah, mungkin IG Live kita kali ini santai aja ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa sambil ngemil, karena kebetulan narasumber kita kali ini memang bergerak di bidang kuliner nih, yaitu keripik Sitajir. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Bu Yanti, mungkin aku akan bercerita sedikit tentang duanyam bagi teman-teman yang belum familiar dengan duanyam. Nah, duanyam ini merupakan suatu kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan di Indonesia yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil yaitu NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan, sehingga duanya memahami betul nih kendala yang dialami oleh UMKM dalam manajemen order, kemudian produksi, inventory, hingga pengiriman. Sehingga kita ingin sekali gitu berbagi pengalaman dengan teman-teman UMKM lainnya melalui aplikasi dan komunitas Kreologi. Nah, lalu apa sih itu Kreologi? Nah, Kreologi ini merupakan sebuah ekosistem nih teman-teman yang memang didasari oleh pengalaman-pengalaman duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi itu bentuknya ada aplikasi dan komunitas, di mana Kreologi ini menawarkan solusi yang menyeluruh, di mana ada komunitas yang bisa menjadi wadah untuk berjejaring nih para pelaku UMKM dengan pelaku usaha lainnya, dan juga ada pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM serta aplikasi. Nah, aplikasi Kreologi ini bisa teman-teman temui di Google Play Store, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang ramah pengguna yang nantinya bisa membantu teman-teman dalam melakukan pencatatan kegiatan operasional. Nah, mungkin segitu ya secara singkat mengenai aplikasi Kreologi dan duanyam. Nah, nanti selama berjalannya IG Live, bagi teman-teman yang mau bertanya itu silahkan ya, langsung diketik saja di kolom komentar atau bisa drop melalui question box. Seperti itu. Nah, oke nih, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Bu Yanti sudah ada di sini. Nah, sekarang kita tanya nih. Nah, Bu Yanti, apa sih itu Sitajir? Apakah punya arti nama khusus? Dan kira-kira motivasi apa nih yang bisa membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk mendirikan Sitajir ini? Perkenalkan, saya Yanti, owner Sitajir. Saya dari Bogor, Kecamatan Ciamas. Sitajir sendiri itu sebenarnya brand doa. Sitajir itu artinya kan menjadi orang kaya. Nah, saya berharap nanti owner, customer, nanti misal saya punya pegawai-pegawai saya, dan teman-teman yang sudah mendukung semuanya ini menjadi orang yang tajir. Sedangkan yang tajir sendiri itu bukan hanya harta aja, bisa tajir iman, ilmu, kesehatan, kayak gitu ya. Untuk motivasinya sendiri, awalnya si tajir ini terbentuk sejak saya ikut WUB dari Disnaker. Nah, itu ada tawaran untuk membuat grup kelompok 20 orang untuk dibantu mendirikan semacam kelompok UMKM. Nah, itu di sana
diinfokan untuk membuat keripik buah. Nah, karena keripik buah sudah terkenal di Malang ya, dan itu perlu alat yang lumayan mahal. Jadi saya cari inovasi, akhirnya ketemulah keripik pepaya gitu. Nah, tujuannya sendiri awalnya sih untuk untuk ibu-ibu muda di sini kita bergerak bersama-sama memajukan usaha gitu. Tapi ya karena pandemi ya tidak jadi gitu. Jadi ya udah saya jalanin aja sendiri dulu sementara. Gitu. Nah, ini tuh menarik banget ya, teman-teman. Karena si tajir ini ternyata punya arti nama di mana kita tuh nggak perlu kaya secara uang, tapi kita bisa kaya secara ilmu dan iman. Jadi bisa juga nih ilmunya dibagi-bagikan gitu. Dan motivasinya juga awalnya untuk memberdayakan ya, Bu ya. Iya, ibu-ibu muda. Wah, keren banget nih. Nah, terus kalau boleh tahu ini di mana nih, Bu, si tajir ini? Si tajir ini masih home industri rumahan ya. Jadi ini ada di Laladon Gede, di Kampung Matematika. Nah, kita ini Kampung Matematika juga. Di Gang 2 RT 0304 nomor 18. Kalau mau ke sini bilang aja Mama Inji. Oke. Nah, terus sebelumnya kan aku udah pernah ngobrol nih teman-teman sama Bu Yanti. Kalau Bu Yanti itu ternyata latar belakang pendidikannya adalah teknik arsitektur. Nah, sekarang kita tanya nih, kenapa sih Bu Yanti memilih untuk terjun di dunia bisnis kuliner? Nah, awalnya karena sudah berhenti kerja dan memang dari dulu hobi bikin kue, tapi ya bukan masak. Saya memang dari dulu senangnya bikin kue. Nah, kemudian ikut daripada nggak kerja, terus kita skillnya apa nih gitu. Saat itu kan untuk perumahan juga lagi turun ya. Nah, jadi saya lihat kayaknya kuliner ini bagus. Nah, terus akhirnya saya ikutan kursus pertama kali itu bolu batik. Nah, dari bolu batik itu saya punya grup namanya Bogor Baking Class. Nah, itu untuk ibu-ibu sebogor waktu itu. Saya membuka, sebenarnya sih awalnya cuman iseng ya, maksudnya coba adain latbar gitu. Pada mau gak gitu dengan harga dulu 80.000. Ternyata minatnya banyak gitu ya. Ya banyak ya udah akhirnya terus saya ingat ada kata-kata kalau nggak salah dari Ibu Santoso ya. Jadi asahlah kelebihanmu daripada kamu mencari skill baru gitu. Saya pikir saya udah ada basic ya untuk kue, jadi ya udah saya asah. Ya kemudian ya selebihnya sih otodidak ya, belajar segala macam. Akhirnya buka kursus kue dan teman-teman saya kebenaran banyak yang di luar kota, nah itu pengen ngerasain buatan saya gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa nggak bikin brand gitu, terus kue yang mudah dikirim ke luar kota gitu. Akhirnya dapatlah keripik pepaya dulu, walaupun nanti akhirnya meluas gitu. Wah, menarik nih. Ternyata awalnya dari hobi ya, Bu Yanti. Hobi membuat kue. Nah, jadi ketika kita hobi dan ditekuni, itu bisa ternyata menghasilkan sebuah bisnis. Nah, untuk produknya selain produk keripik pepaya, apakah ada lagi, Bu? Sekarang sih produknya udah lumayan banyak ya. Waktu itu kita ada rangginang coklat. Nah, itu karena kemarin musim hujan, jadi nggak produksi karena kan harus dijemur. Kemudian sekarang saya lagi buat untuk oleh-oleh khas Bogornya itu laskis. Jadi keripik talas cookies. Itu sebenarnya sih cookies ya, cuman karena kayak keripik brownies kayak. Cuman ini dari tepung talas gitu. Terus akhirnya karena masih pandemi, saya ikut lagi kursus ya untuk bikin herbal drink. Akhirnya terciptalah ini sirup jahe merah. Nah, ini sirup jahe merah serai sama rempah-rempah. Yang ini 250 ml. Nah, untuk yang pengen coba-coba dulu, nah ini saya juga buat yang 30 ml. Nah, ini harganya 6.000, tapi kalau pesan 10 harganya 5.000 saja. Gitu. Ini dari jahe merah. Alhamdulillah untuk jahe merah sirupnya sendiri ya sudah lumayan banyak, udah dipesan di Malang juga, Kerawang, Purwakarta, Jabodetabek gitu.
Wah, menarik nih. Ternyata banyak ya variasi produk yang sudah dikembangkan gitu oleh si Tajir. Nah, ini berarti si sirup jahe merah itu inovasi baru ya di pandemi ini ya, Bu Yanti? Iya, pandemi karena untuk kita bertahan ya sebagai UMKM kan kalau untuk keripik itu kan cemilan sekunder. Kalau untuk saat ini yang dibutuhkan mayoritas yang primer dulu ya, jadi yang kayak frozen kayak gitu kita utamakan. Tapi untuk imun itu rata-rata orang pada suka dengan jahe. Gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu loh, kita melihat peluang, nah kita coba lagi walaupun kita tidak meninggalkan produk kita yang utama. Wow, menarik sih. Nah, terus kan di Bogor sendiri kan banyak nih ya Bu ya, cemilan khas atau oleh-oleh. Nah, apa sih apa saja produk yang memiliki keunikan gitu di si Tajir ini dibanding Kalau produk lain? untuk keunikannya sendiri untuk keripik pepaya belum terlalu banyak ya di Bogor karena kan Bogor itu lebih mengangkat ke talas. Makanya untuk itu saya ciptakan cookiesnya dari talas. Walaupun sekarang ada ya nastar selainnya talas kayak gitu. Nah, jadi untuk keunikannya sendiri sebenarnya tidak biasa aja, cuman kita main di rasa cinta. Keripik pepaya itu kita pakai nama lima rasa cinta. Ya, Jadi betul. rasa original itu rasa cinta, rasa kangen itu rasa keju, terus rasa cemburu itu rasa pedas, rasa sayang itu barbecue, dan rasa pedas gurih itu rasa galau gitu. Nah Wah. itu untuk ciri khasnya ya kita pakai rasa cinta. Kemudian untuk benefitnya sendiri 10% dari hasil penjualan itu kita salurkan ke orang-orang yang ya seperti duafa. Terus kemarin sih kita salurkan untuk Palestina ya, sama untuk wakaf Al-Quran dan ayat. Berarti ada value yang dibawa ya, Bu. Di mana Ya, 10% dari hasil penjualan itu bisa diinfakkan. Nah, selain itu, oh ya, tadi kan menarik ya, ada pepaya, kemudian ada talas. Nah, bahan bakunya itu diambil dari mana sih, Bu? untuk pepaya sendiri ya kalau di kebun ya di kebun lagi mulai berbuah, nah kita ambil dari kebun. Tapi biasanya sih dari warung-warung tetangga ya. Ada di sini ada warung sayur. Nah itu kan dia juga dari petani langsung ya. Jadi ya kita beli aja. Tapi kalau misalnya memang tidak ada ya saya ke pasar tradisional aja. Kayak gitu Oke. untuk produk-produknya. Berarti memang pasukan bahan bakunya berasal dari pasar ya biasanya. Iya, masih itu. Nah, terus pertama kali nih, kenapa sih bisa kepikiran untuk membuat keripik pepaya gitu? Inspirasinya dari mana tuh, Bu? Inspirasinya sih sebenarnya karena kan dari disnakernya menganjurkan keripik buah ya. Sedangkan untuk saya uji coba sendiri, saya belum punya itu bagusnya kan pakai vacuum prayer kalau untuk keripik pepaya. Jadi benar-benar buah yang dipotong langsung digoreng itu dan itu crispy gitu. Nah saya coba untuk seperti itu di wajan biasa itu kurang ya, kecuali mungkin kalau keripik pisang ya. Akhirnya saya browsing ya cari-cari di Instagram juga dulu kurang banyak ya kalau untuk papaya. Nah saya cari di YouTube waktu itu lihat wah ini kayaknya unik nih ya, terus dicoba dulu wah kok rasanya jadi kayak papaya gitu karena kan pakai rempah-rempah ya. Ya karena papaya muda juga jadi orang yang nggak suka papaya itu suka jadinya akhirnya. Idenya Kira dari orang itu yang aja sih. orang yang biasa aja jadi malah seneng ngambil ya, Bu. Iya, senang ngemil gitu. Alhamdulillah sih itu waktu pertama kali saya berjualan ya, itu kebenaran saya ikut pepes. Dulu ada juga Bang Sandiaga Uno, terus ada artis juga Al Atariksa. Nah, kebenaran dari sana dan produk saya di endorse gitu ya. Jadi untuk tahap pertama itu seminggu laku 200 bungkus waktu itu ya.
Nah itu Wah, alhamdulillah. sebulan aja udah lumayan ya, udah bisa 800. Tiba-tiba pandemi, nah itu dia. Jadi langsung brak aja, langsung hilang itu benar-benar Mm-mm. sempat bikin saya down juga ya. Maksudnya ini brand baru naik ya, walaupun brand brand saya tuh masih belum ada apa merek haki ya, kita belum izin waktu itu. Nah, jadinya aduh gimana nih, ya udah deh kita bertahan dulu aja gitu. Jadi Mm-mm. melihat peluang-peluang yang lain kayak frozen food. Waktu itu saya sempat bikin dimsum, dimsum Mm-mm. seha sama apa ya namanya Golden Blue. Nah itu untuk bertahan aja. Tapi kita tidak Mm-mm. meninggalkan keripiknya sendiri karena keripiknya itu kan termasuk keripik sehat ya, dari Mm-mm. rempah-rempah dan buah. Oke. Jadi Jadi meskipun ada pandemi, ini meskipun ada pelajaran yang pandemi, bisa ini kita ambil pelajaran dari yang Bu bisa kita Yanti, ambil dari Bu jangan Yanti, nyerah, tapi jangan coba ambil nyerah, tapi peluang gitu coba ya, Bu, ambil dari peluang gitu ya, Bu, pandemi itu, dari pandemi dengan itu, melakukan inovasi dengan produk melakukan lain, inovasi seperti produk itu. lain seperti itu. Nah, untuk Nah, teknik untuk pembuatannya, teknik itu seperti apa pembuatannya tuh, Bu itu Yanti? seperti apa tuh, Dianti? Tekniknya saya masih tradisional ya, itu pepayanya Mm-mm. tetap diparut dulu, ya kemudian dicuci bersih, lalu dikasih bumbu dulu biar dia menyerap ya rempah-rempah kayak jinten, sereh kayak gitu ya. Mm-mm. Terus nanti dikasih tepung, digoreng. Nah, karena saya belum punya spinner, spinner itu kan untuk Mm-mm. bikin kering keripik dan biar tahan lama juga. Itu biasanya saya masukkan ke plastik, ditunggu selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari itu minyak di bawahnya banyak banget gitu loh. Nah, nanti Hmm. dari 2 hari itu baru saya open lagi untuk mengurangi minyaknya. Baru Hmm. dikemas sesuai rasa. Oh, berarti Oh, ada berarti ada teknik-teknik khusus ya, Bu, teknik-teknik ya, yang khusus bisa ya Bu yang bisa diakali gitu. diakali gitu. Iya, untuk karena Hmm. kan peralatan belum terlalu banyak ya. Dan itu juga kan spinner lumayan ya harganya jutaan juga gitu. Mm-mm. Yang walaupun yang kecil ya udah Mm-mm. 2 jutaan lah itu. Jadi ya Hmm. kita pakai yang ada aja dulu selama pandemi ini. Insya Allah nanti pandemi udah mulai reda ya. Sekarang kayaknya udah mulai reda juga ya. Orangnya kita bersahabat aja lah. Kamu di sana, kita di sini, jangan ganggu gitu aja. Kalau takut dulu kita nggak bakalan bisa itu, nggak Ya, bakalan bisa benar-benar. apa ya bergerak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Itu aja sih. Hmm. Kalau Kalau kendalanya selama ini kendalanya selama ini apa aja nih, Bu apa Yanti, Bu Yanti? dalam mengembangkan produk? Kendala yang saya rasakan perizinan ya. Hmm. Perizinan karena kan saya juga belum lengkap PRT ya. Mm-mm. PRT itu karena pandemi baru muncul sertifikatnya Oktober kemarin. Mm-mm. Kemudian saya coba urus, ternyata kalau offline itu dijata sehari itu hanya 10 gitu ya. Untuk sedangkan online sendiri saya masih belum tahu caranya ini kemana-kemana gitu ya. Nah itu jadi untuk saat ini sih kendalanya hanya perizinan. Nah, kayak sirap jahe ya, peminatnya Mm-mm. banyak. Kemarin itu ada yang mengorder 1.000 botol, tapi karena saya belum ada PRT dan BPOM, ya jadi di cancel. Mungkin belum rezeki ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang lagi ya alhamdulillah mungkin itu rezeki saya. Karena untuk BPOM sendiri itu untuk UMKM sendiri ya itu persyaratannya agak sulit Mbak karena harus Oke. mempunyai ruang produksi di luar rumah Hmm. gitu. Jadi nggak nyatu dalam rumah. Kalau PRT masih Mm-mm. boleh, tapi kalau untuk BPOM sebaiknya di luar rumah kayak gitu. Jadi nah itu kendala-kendala UMKM. Oke. Nah, itu buat ngatasinnya gimana tuh, Bu Yanti? Hasilnya gimana tuh? Kenapa? Untuk mengatasi hal itu. Uh, untuk itu sih saya lagi coba untuk PRT dulu ya. Sekarang lagi Mm-mm. dibenahin dulu untuk dapur ya PRT. Jadi untuk sesuai dengan pelatihan PKP itu dibenahi dulu. Insya Allah PRT dulu. Habis PRT lanjut halal. Nanti baru Oh, untuk oke. BPOM sendiri kan produk saya lebih banyak ke PRT-nya sebenarnya ya. Jadi mungkin saya fokus ke PRT dan halal dulu aja. Berarti sampai Berarti saat ini sampai masih saat terus ini masih terus diperjuangkan gitu. diperjuangkan. Iya, masih terus diperjuangkan karena kan pemerintah juga untuk dana-dana gratis kayak gitu ya karena pandemi keuangannya juga kan udah untuk UMKM ya untuk BPUM itu ya jadi insya Allah lah
rezeki ada aja, mudah-mudahan secepatnya bisa diurus di RT aja, itu aja. Nah, terus Biar nanti kalau produknya bisa dipasarin lebih luas. Nah, kalau ini Bu, kan saya sempat lihat nih di Instagram Keripik Si Tajir itu ada hampers nih teman-teman. Iya. Nah, kalau untuk desain kemasan, itu inovasinya dari mana, Bu? Desain kemasan sebenarnya saya senang mendesain. Ya karena mungkin dari arsitektur kali ya. Oh iya betul. Jadi itu hanya pakai Canva aja sih sebenarnya. Itu Canva pun saya belajar otodidak, lihat di YouTube ya. Untuk si tajirnya sendiri itu belum print, kemasannya masih stiker gitu. Tapi kalau dilihat sekilas dari jauh itu kayak print, kecuali kalau udah dipegang ya. Jadi ya belajar sendiri, itu saya yang desain sendiri biasanya. Belum ke percetakan, karena kan harus 1.000, kalaupun kita 100 itu harganya lumayan ya. Jadi saya pengennya punya perizinan dulu, baru nanti print gitu, biar nggak 2 kali gitu kerjanya. Nah, jadi pengen punya kemasan yang bagus gitu. Iya benar. Karena kalau aku lihat nih menarik gitu desain kemasan hampersnya gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi catatan buat teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Canva tadi ya, Bu ya? Iya, Canva. Bisa pick up juga. Kalau tulisan tentu kayak gitu. Wah, menarik nih teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang nih, bagaimana sih Ibu mendapatkan inovasi produk gitu? Apakah misalkan dari Instagram atau dari mana? Kalau untuk inovasi produk, saya biasa suka lihat di Instagram ya. Biasanya tuh yang sponsor, nah iklan-iklan kayak gitu. Nah, itu saya lihat ini bener booming apa enggak gitu loh. Nanti kalau misalnya habis dari Instagram, baru saya ke Google. Saya search kayak gitu, nah nanti baru lihat di YouTube kayak gitu. Nah nanti dipilah-pilah, diuji coba dulu resepnya emang enak apa enggak, ditester dulu. Kalau emang mayoritas orang yang tester di angka 8 sampai 10 itu biasanya saya langsung buat, saya produksi dan langsung saya jual. Wah, berarti memang perlu dicoba dulu ya Bu ya? Iya, perlu sebelum kita terjun ke pasar. Nanti rasanya enggak, menurut kita enak, menurut yang lain kan belum tentu gitu. Lidahnya beda-beda ya Bu ya? Iya, jadi kita yang ini aja lah, fakta realnya aja menurut survei gitu aja. Berdasarkan survei enak ya udah, berarti emang diterima gitu. Kalau emang nggak enak ya udah, kita cari lagi inovasi lain, nggak usah patah semangat gitu. Benar. Tetap harus inovasi. Nah, kalau si Tajir sendiri ini sudah ada punya timnya sendiri kah Bu? Kalau tim masih belum ya, masih 4L lagi. Paling dibantu sama ini aja, sama kakak saya, anak saya, terus ada keponakan ya untuk yang bagian delivery antar-antar. Untuk saat ini masih tim keluarga aja sih. Oh, oke. Berarti masih dalam lingkup anggota keluarga nih ya proses produksinya. Tapi menurut saya udah luar biasa sih ini si Tajir ini ya. Ya, alhamdulillah. Nah, terus oh ya, biasanya kalau di internet itu mencari referensi tentang apa, Bu? Kemasan kah atau desain kah? Iya, biasanya saya lihat kemasan juga ya, maksudnya yang lagi booming bagus ini apa gitu, terus sama produk-produk yang terlaris sekarang itu apa gitu. Sama saya juga mencari celah yang kira-kira daya pesaingnya itu kecil tapi dibutuhkan masyarakat kayak gitu. Masih belum sih ya, masih belum masih belum fokus juga, karena saya mau fokus dulu ke perizinan dulu aja, nanti inovasinya pelan-pelan lagi gitu. Karena harus ngurus koperasi juga. Banyak kegiatan, aduh belum fokus. Pusing ya, Be. Iya, belum fokus. Nah nanti di koperasi juga saya bakalan bikin itu, jualan asinan buah. Karena kan Bogor cenderung dengan asinan ya. Nah jadi setelah disurvei di daerah sana jarang ada,
Saya coba untuk asinan buah nanti. Hmm. Untuk Nah, yang biasanya sehari-hari ya. kalau strategi pemasaran itu gimana tuh, Bu? Kalau strategi pemasaran sih saya masih pakai WA, status WA ya, sama grup-grup apa? Grup komunitas ya, apalagi yang iklan-iklan. Nah, kemudian IG sama Facebook masih masih medsos yang organik, belum yang ADS. Dulu pernah yang ADS tapi salah teknik. Udah berguru ya. Maksudnya kalau di ADS itu kita jangan jual yang harga 15.000, minimal 50.000. Berarti kan paketnya harus dibanding gitu. Nah, Jadi jangan jual persatuan. oh, ada tekniknya ternyata ya, Bu? Ada syarat-syarat khusus. Kalau kiat-kiat khusus maksudnya? Ternyata ada syarat khusus ya, Bu? Enggak juga sih, enggak ada ini khusus juga sih ya. Cuman ya intinya kita kasih diskon lah, terus atau enggak kasih promo-promo yang menarik untuk yang awal ya, biar orang misalnya beli 10 dapat 1 atau enggak gratis ongkir kayak gitu aja sih. Oh, berarti memang banyak memainkan teknik di awal gitu ya, misalkan diskon, Iya, terus nah gratis dari IG ongkir. itu banyak Mbak ya. Dari IG banyak, terus dari komunitas juga banyak, dari komunitas kreologi juga banyak ide-idenya kayak gitu. Nah, biasanya pemesan terbanyak tuh biasanya dari kalangan usia mana tuh, Bu? Saat ini masih Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, masih banyak itu sih. Kalau hampers, kalau itu keluar kota, biasanya Malang sama Purwakarta, Surabaya. Oke. Kalau target pasar dari si Tajir itu apa sih, Bu? Siapa saja? Ya pasarnya masih nasional. Oke. Pasarnya masih pasar nasional. Kalau targetnya ke anak-anak atau remaja gitu? Kalau target sih memang untuk sementara pengennya Jabodetabek dulu ya, dari Jabodetabek atau enggak pertama di Bogor dulu, mungkin orang biar lebih kenal dulu, baru nanti ke Jabodetabek, baru nanti ke nasional. Walaupun kadang-kadang langsung brek ke nasional gitu. Ya kita jalanin aja lah apa yang ada dulu aja. Nanti kan kalau untuk urusan rezeki kan kita hanya berusaha aja ya Mbak ya, pengennya begini-begini, ternyata Allah kasihnya misalnya lurus atau enggak loncat dulu ya. Ya kita nikmatin aja lah, namanya pengusaha, entrepreneur ya, harus kayak gitu. Harus tahan banting. Betul. Nah, kalau sejauh ini nih Bu, produk apa sih yang paling laris di pasaran? Sejauh ini produk yang laris di pasaran masih frozen food ya, selama untuk makanannya itu frozen food masih, sama minuman itu biasanya yang herbal kayak gitu, vitamin, jamu-jamuan itu masih kayaknya untuk beberapa tahun ke depan juga emang yang masih bagus gitu untuk pemasarannya, untuk pendapatannya itu masih bagus. Kecantikan mungkin ya. Oh iya benar sih. Nah, berkaitan dengan sosial media nih Bu, gimana sih pentingnya sosial media gitu bagi penjualan si Tajir ini? Sosial media itu penting ya untuk mengangkat brand kita, untuk edukasi juga kepada pembeli kita kayak gitu ya. Pokoknya untuk sekarang memang harus melek digital sih, ibu-ibunya ya mau nggak mau, suka nggak suka memang harus gitu. Sekarang karena zamannya zaman digital, jadi kalau kita nggak berubah kita bakalan punah. Betul. Nah, terus mau tahu nih Bu, gimana sih tipsnya supaya kita bisa beradaptasi di era digital tuh gimana? Tipsnya ya kita membuka diri, menerima ilmu baru, jangan aku udah bisa, aku udah nggak bisa ya, pokoknya kita belajar aja, lebih memperdalam skill yang kita punya itu lebih baik diasah lagi daripada kita mencari skill baru, kayak gitu aja sih.
sama lebih ya lebih banyak bersilaturahmi aja karena banyak teman banyak rezeki. Wih, jadi kuncinya adalah berjejaring gitu ya, Iya, benar. supaya dapat banyak info. Nah, terus di akun Instagramnya Keripik Si Tajir ini kan juga kalau aku lihat banyak konten-konten berupa video seperti itu ya. Nah, bagaimana sih Bu Yanti menentukan konten untuk sosial media Si Tajir sendiri? Untuk kontennya sih kadang-kadang spontan aja ya. Misalnya saya lagi banyak pesanan, nah itu saya videoin. Itu kan karena untuk menambah kepercayaan customer bahwa kita memang produksi sendiri dan mereka juga melihat pesanan apa produk kita tuh udah banyak yang pesan kayak gitu. Kalau untuk konten apa kayak player-player kayak gitu ya hanya pakai Canva aja sih, dibuat yang semenarik mungkin. Ya kita banyak belajar juga lah dari Instagram, kita lihat-lihat aja yang bagus yang mana, nah itu kita tiru gitu aja. Tapi jangan sama persis lah, ATM aja, karena ditiru modifikasi. Nah, biasanya yang melakukan foto produk itu ada apa ya, tim khususnya atau Nah, itu saya sendiri, saya juga buka jasa foto produk ya buat UMKM, itu satu produknya 20.000. Nah, itu ada di IG jasa produk UMKM. Udah alhamdulillah sih udah banyak terbantu juga karena kan dengan foto produk yang menarik menambah konsumen tuh pengen beli gitu. Alhamdulillah yang sudah saya fotoin jadi laris manis. Oke. Nah, biasanya tipsnya gimana sih Bu? Supaya bisa menghasilkan satu foto yang menarik gitu. Tipsnya sih pakai cahaya matahari aja. Kalau bisa di pagi hari itu di antara jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah kalau sore itu di jam 4 sampai jam 5. Karena udah jam 6 itu kan matahari udah redup. Kalau kita nggak punya pencahayaan, ya kita gunakan aja cahaya ilahi gitu, yang meriah. Jadi cahaya sangat menentukan ya Bu ya? Iya, cahaya sangat menentukan. Walaupun saya pakai HP loh itu, masih pakai HP. Oh, pakai HP. Wah, luar biasa. Berarti harus ada teknik khusus ya biasanya ya Bu ya? Ya, itu khusus juga sih, itu juga saya kursus online. Memang baiknya sih offline ya khususnya kalau buat emak-emak ya. Karena semua emak-emak yang sudah tahu teknologi, jadi harus dituntut harus kayak gini gitu kan. Kalau yang mau belajar online juga kan jarang, kayak Zoom aja lah. Zoom itu UMKM mayoritas nggak terlalu menarik gitu, nggak terlalu meminat. Berarti memang salah satu tipsnya adalah dengan melakukan pelatihan. Kenapa Mbak? Halo Ya. Iya, berarti memang salah satu tipsnya sering-sering melakukan pelatihan ya Bu? Iya, sering-sering kalau ada ilmu baru kita punya waktu ya belajarlah gitu. Kita harus ya sebelum kita punya tim ya, nanti kalau punya tim baru itu di handle sama timnya. Kalau untuk saat ini ya kita handle sendiri selama masih bisa. Tapi memang kalau ada rezeki memang lebih baik meng-hire orang. Karena kita jadi fokusnya nggak kesana nggak kemari gitu. Benar. Nah, terus berkaitan dengan ilmu atau teknologi digital nih, penggunaan teknologi digital. Nah, Kreologi kan sekarang juga telah melakukan revolusi nih untuk usaha kreatif ya di bidang UMKM. Nah, kebetulan Bu Yanti juga sudah bergabung dengan Kreologi. Nah, mungkin kita tanya nih, apa sih motivasi Bu Yanti untuk bergabung di komunitas Kreologi? Pertama waktu itu saya ikut webinarnya terus di sana diterangkan tentang aplikasi Kreologi yang ada di Play Store ya. Nah itu untuk produksi, untuk pencatatan gudang. Saat itu juga saya download ya. Terus saya lihat-lihat ternyata memang bagus, sekarang saya gunakan. Cuma mungkin hanya karena baru ya. Jadi
ada yang harusnya apa satuannya masih kurang banyak ya, cuma ada kilogram, mili. Nah itu kan kalau Iya, UMKM betul. tuh adanya botol, kadang-kadang botol. Terus karena satuannya aja itu yang harus ditambah sih kalau menurut aku. Oh, oke. Bener sih Bu, memang itu lagi diperbaiki juga tuh di aplikasi Kreologi karena banyak ya UMKM yang bilang kalau tolong dong ditambahin gitu satuannya gitu. Karena kan saya ada yang Iya, botol, terus satuannya ada yang kurang. um, banyak tuh juga yang kasih masukan gitu ya ke kita. Oke, makasih nih Bu Yanti atas masukannya. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, ketika bergabung dengan Kreologi, nah apa sih ilmu yang didapatkan gitu dari Kreologi? Untuk dari kreologi sendiri banyak ya, maksudnya banyak men-share ilmu-ilmu juga, dan komunikasi dalamnya itu kan dari segala macam pengusaha ya, dan itu beda-beda usahanya, ada yang craft, ada yang kuliner, mungkin ada yang minuman, ada yang fashion gitu ya. Ya jadi selama di grup sana kita lihat aja, misalnya ada yang iklan ini, oh dia cara beriklannya kayak gini, copywritingnya kayak begini gitu. Nah, dan nambah teman juga untuk jaringan ya. Mungkin kita bisa barengan gitu. Misalnya dia craft atau punya apa, saya punya produk ini, bisa gak? Misalnya saya jadi reseller kayak gitu kan. Nah itu bisa juga untuk bisnis ya, untuk nambah teman, ya untuk nambah ilmu juga gitu. Jadi kalau grup ya diliatin juga lah, maksudnya manfaatnya apa, jangan cuma kita jualan aja tapi nggak ada hikmahnya gitu. Benar sih Bu. Nah, tahu info tentang Kreologi itu dari mana Bu Yanti? Itu dari grup juga ya, dari grup UMKM biasanya share ya, ada webinar kayak gini, nah terus kita daftar aja, klik gitu, oh ternyata ada aplikasi baru. Memang sih untuk aplikasi UMKM banyak ya, ada yang akuntansi segala macam itu, dan itu emang bikin kita pusing gitu karena UMKM tuh rata-rata untuk pembukuannya itu masih masalah, sama rekening itu biasanya masih nyatu sama rumah tangga itu aja. Benar. Jadi kalau hilang 1.000 pusing ya Bu ya. Iya benar. Nah, terus nih, aku mau nanya, tadi kan Bu Yanti sudah mencoba aplikasi Kreologi dan bergabung di komunitas Kreologi. Nah, biasanya hal-hal apa aja sih yang dicatat gitu di aplikasi Kreologi? Kalau saya sendiri sih, misalnya ada teman kreologi ya gitu, misalnya dia mengiklankan, terus saya lihat produknya menarik ya. Nah itu kadang-kadang saya suka tanya, itu harganya berapa, kalau jadi reseller berapa gitu kan. Nah itu juga bisa jadi peluang bisnis. Jadi ya bisnis mah namanya bisnis ya, kita fokus ke usaha kita, tapi ya buat tambah-tambah nggak apa-apa lah jadi reseller orang lain. Nah, nanti juga kita bisa nawarin produk-produk kita kayak gitu ya, sama nambah ilmu lah kan. Kadang-kadang suka nge-share tuh usahanya kayak gini, targetnya gini, misalnya kendalanya dia kayak gini. Nah itu kan bisa buat jadi pelajaran kita juga gitu. Nah, kalau si Tajir sendiri, ini target pasarnya lebih ke anak muda, ibu-ibu atau mana nih, Bu Yanti? Untuk saat ini sih ke ibu-ibu ya, walaupun sebenarnya target saya sebenarnya untuk kritik kaya itu ke milenial. Cuman saya masih, ya teman-teman saya kan masih ibu-ibu ya, itu masih agak susah, mungkin harus lewat keponakan atau lewat anak. Nanti pelan-pelan aja. Pelan-pelan, nah kan kemarin juga belajar TikTok ya, nah itu masih lewat situ. harus melek teknologi memang sekarang. Itu belajar TikTok dari siapa, Bu Yanti? Ada webinar, ada kelas TikTok waktu itu gratis. Saya dapat email, ya ikutan aja gitu. Ternyata oh kayak gini, oh ternyata TikTok bukan cuma joget-joget aja gitu kan. Ternyata ada ilmunya juga buat bisnis kayak gitu. Ternyata bermanfaat buat pemasaran. Iya, belum saya coba sih. Baru kemarin baru belajarnya. Nah, kalau aplikasi Kreologi sendiri, menurut Bu Yanti, manfaatnya apa nih Bu dari fitur-fitur yang ada?
Kalau aplikasinya kan lebih ke untuk pencatatan produktivitas kita ya, berarti untuk produksi sama gudang ya. Nah, itu untuk produksi berguna sekali. Kadang-kadang kan kita gini, kayak kemarin, misal saya dapat pesanan apa ini, sirup jahe merah, misalnya sebanyak 50 botol gitu kan. Nah, dari 50 botol itu kemarin saya belanjanya jahe berapa, ini berapa gitu. Nanti bisa tiba-tiba ada yang pesan 200 atau 300 botol, kan saya tinggal mengalihkan aja. Lihat lagi, oh namanya kan ibu-ibu ya, kadang-kadang suka lupa. Ada pencatatan produk kan enak ya, oh kemarin saya 50 botol dari jahenya sekian kilo gitu. Gulanya sekian gitu, rempah yang lain segini gitu. Jadinya itu sangat membantu banget itu untuk produksi ya. Benar. Nah, jadi kelebihan dari aplikasi Kreologi ini adalah bisa membantu teman-teman dalam melakukan pencatatan. Jadi kalau misalkan ada yang lupa-lupa nih, nah itu bisa dibuka-buka lagi ya Bu Yanti. Jadi nggak perlu susah-susah gitu. Nah, terus bedanya juga kalau misalkan kita melakukan pencatatan manual dengan pencatatan melalui aplikasi Kreologi. Nah, kalau misalkan kita lagi ada di luar nih, terus kelupaan gak bawa catatan gitu, nah itu bisa langsung ditulis di aplikasi Kreologi. Jadi nggak jadi nggak mesti balik ke rumah dulu nih. Iya benar. Langsung di pasar juga bisa langsung dibuka. Oh paru jahe begini. Bener. Nah itu salah satu manfaatnya ya teman-teman. Ternyata berguna juga gitu. Atau kadang-kadang kalau misalkan kita melakukan pencatatan manual gitu, ketumpahan air, wah gitu kan, harus dikeringin dulu gitu. Iya. Nah, tapi kalau menggunakan aplikasi, nah itu meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian mungkin terakhir kali ini ya Bu ya. Gimana sih pesan-pesan untuk para pegiat UMKM lainnya nih, khususnya di bidang kuliner? Untuk pesan saya sendiri, karena memang kita di masa-masa sulit sekarang ya, masa pandemi. Jadi kita lihat peluang pasar dulu deh. Kita jangan terlalu pengen produk saya pengen kayak gini gitu. Ternyata produk kita nggak dibutuhin pasar gitu. Jadi kita lihat peluang pasar yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita produksi, jualan aja. Yang namanya rezeki itu kita percaya, yakin aja itu dari Allah. Soalnya pandemi juga kan dari Allah ya. Jadi kalau misalnya kamu hari ini dapat 10 juta, ya pasti kita dapat lah insya Allah. Jadi yakin aja. Kita yakin aja selama kita berusaha itu pasti ada hasil. Ya, bener banget tuh teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengembangan produk juga jangan asal gitu ya. Tapi perlu dilihat lagi nih kira-kira yang lagi dibutuhkan apa, yang lagi diinginkan gitu oleh masyarakat tuh apa, supaya nanti juga kita nggak merugi gitu ya Bu. Iya. Oke. Nah, sepertinya kita coba buka sesi tanya jawab kali ya, karena masih banyak nih waktu. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya, komentar di kolom chat. Karena di sini ada Bu Yanti nih, kita bisa sharing satu sama lain, seperti itu. Boleh banget nih teman-teman yang baru gabung. Nah, kemudian sambil menunggu teman-teman yang bertanya, nah, pertama-tama tuh ada kesulitan nggak sih Bu dalam mengembangkan produk ini? Atau dalam memasarkannya gitu? Ya, kalau kesulitan sih pasti ada aja ya Mbak ya, namanya kita pengusaha pemula ya. Biasanya sih masalahnya tuh pertama untuk UMKM yang pemula tuh di kemasan. Kadang-kadang kemasannya masih asal, terus labelnya juga masih kurang menarik kayak gitu ya.
ditambah perizinan. Itu aja sih biasanya yang jadi kendala itu perizinan, sama untuk pemasaran harus kemana kayak gitu aja. Ditambah daya beli masyarakat sekarang menurun ya, karena udah banyak yang PHK segala macam, dan banyak juga sekarang yang pegawai-pegawai jadi UMKM dadakan kayak gitu. Benar-benar. Iya. Jadi beralih Karena jurusan kerja ya. kerja ya, iya. Beralih bisnis jadi UMKM. Mm-mm. Nah, ada tips nggak Bu untuk kemasannya sendiri gitu supaya produk tetap aman tapi terlihat eye catching gitu? Itu ada tipsnya nggak sih Bu untuk kemasan? Ada sih kalau menurut saya ya, khususnya yang keripik ya. Yang keripik itu kalau memang belum bisa beli yang print, itu bisa pakai stiker sebenarnya ya. Itu memang harus minta didesainin juga ya kalau yang nggak bisa. Itu dibikin stiker yang menarik, nanti itu ditempel dari atas sampai ke bawah, itu ditempel depan belakang. Nah, insya Allah itu yang tadinya plastik, kalau memang desainnya stikernya bagus, insya Allah itu nggak terlalu kelihatan banget gitu. Nah, untuk yang frozen juga pakai vakum, tapi kalau misalnya belum punya vakum bisa pakai box ya, kinwall itu kan sekarang banyak tuh boxnya, itu tinggal dikasih stiker biar menarik aja. Nah, kalau berbicara tentang standar kualitas nih, nah untuk menentukan standar kualitas, apakah ada standarnya tersendiri untuk keripik si tajir ini, Bu? Kalau untuk standar kualitas sendiri, yang pasti kalau saya sih untuk keripik ya, saya tuh ambil yang utuhan gitu loh. Kalau yang udah remahan kayak gitu biasanya nggak saya masukkan gitu. Jadi yang udah patah-patah nggak saya masukkan, saya biasanya kasih yang satuan. Jadi benar-benar yang utuh. Karena kan namanya dalam perjalanan, misalnya ada yang pecah atau gimana ya, keripiknya hancur, itu jadi nggak terlalu banyak. Jadi tetap kita beri yang terbaik untuk customer. Berarti memang harus disesuaikan lagi ya Bu dengan jenis produknya. Iya, benar, harus disesuaikan. Nah, kalau untuk pengirimannya nih, keripik si tajir ini sudah bermitra dengan perusahaan mana saja nih Bu? Kalau untuk someday yang hari ini sampai juga, saya itu biasanya pakai Jet Express. Nah, itu udah kenal sama adminnya juga. Jadi kalau misal aplikasinya ada masalah, biasanya saya WA aja. Hari ini ada pengiriman, nanti kan kurirnya datang ke rumah. Terus kalau untuk pengiriman yang reguler itu saya pakai RPX, karena saya juga sebagai agen RPX gitu. Jadi saya sebagai agen RPX, jadi kurirnya kan nanti yang datang ke rumah. Jadi itu menghemat waktu kita juga, bisa dititip orang rumah juga jika kita mau pergi. Untuk saat ini saya pakai RPX dan Jet Express. Oh, oke. Berarti memang pengirimannya juga sudah dipikirkan dengan matang gitu ya. Iya. Karena ini keripik gitu. Nanti gampang remuk. Iya, keripik Rangginang alhamdulillah sih selama ini kirim-kirim ya nggak ada komplain gitu, nggak ada. Ya kalaupun hancur sedikit gitu, nggak sampai banyak gitu. Untuk cookies juga kemarin saya pakai Jet Express itu alhamdulillah tidak ada yang hancur gitu. Oke. Berarti memang udah oke nih dari packaging dan pengirimannya gitu. Oke deh, karena waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 20 nih. Sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang dengan Bu Yanti selaku owner Keripik Si Tajir. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan banyak info dan sharing lagi nih tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis, baik itu kerajinan tangan, makanan kering, kemudian fashion. Nah, itu bisa langsung bergabung dengan komunitas Kreologi ya Bu ya.
di bit.ly unduh Kreologi. Nah, atau bisa langsung ke websitenya Kreologi, yaitu kreologi.com. Nah, bagi teman-teman yang tertarik gitu melakukan pencatatan digital seperti Ibu Yanti tadi, gitu. Nah, itu bisa mendownload aplikasi Kreologi di Google Play Store. Nanti bisa ketik aja Kreologi. Nah, itu akan muncul namanya dan bisa langsung di-download. Karena mudah ya, Bu ya, Iya, aplikasinya. Terus prospek gimana deh kalau Nah, pakai jilbab? lalu bagi teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di IG Live kita kali ini, jangan sedih dan jangan gundah, karena tayangan ini akan kita ulang di IG Live Kreologi dan di channel YouTube Kreologi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin gabut gitu ya, bingung nih di rumah ngapain, nonton YouTube bingung. Nah, lebih baik kita nonton YouTube Kreologi yang kali aja bisa munculkan ide-ide lain gitu dalam mengembangkan bisnis. Nah, mungkin sekian dari saya selaku moderator dari Kreologi. Mungkin Bu Yanti ada closing statement? Untuk para pengusaha UMKM, ayo kita bangkit, tetap produksi, nggak usah takut sama pandemi, rezeki itu dari Allah. Yuk kita pakai aplikasi Kreologi untuk pencatatan produksi kita agar lebih terarah dan biar kita lebih melek digital. Wih, mantap nih semangatnya. Semoga semangatnya juga bisa tersebar nih ke teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu IG Live kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Yanti dan teman-teman yang sudah bergabung. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup ya. Ya.